mulai pembelajaran, kita melakukan speaking dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha mat, aha aha semangat. Sebelum melanjutkan pembelajaran, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Saya Bu, tentang keberagaman dalam kehidupan sosial. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang keberagaman dalam kehidupan sosial. Siapa yang masih ingat mengenai keberagaman dalam kehidupan sosial? Saya Bu, Ya, Messi. seperti perbedaan budaya, agama, ras, suku, bahasa, adat istiadat, dan pandangan hidup. Ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat di TV atau di YouTube tentang keunikan tarian di negara lain? Nah, Ya, adapun manfaat mempelajari keunikan kebudayaan asing dan Indonesia dapat memberikan pengetahuan, membentuk sikap yang lebih terbuka, toleran, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi kita hari ini yaitu materi kita hari ini yaitu keunikan kebudayaan asing dan Indonesia. Tujuan kita mempelajari keunikan kebudayaan asing dan Indonesia adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai budaya yang terdapat di dunia secara mendalam dan membedakan setiap keunikan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, siswa mampu membuat hubungan antara budaya asing dan budaya Indonesia melalui pembelajaran. Siswa dapat mengembangkan karakter toleransi, empati, dan saling menghormati terhadap keberagaman budaya di dunia. Nah, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar keunikan budaya. Apa yang dapat kalian lihat dari gambar yang ditunjukkan ini? Ada pasar terapung Bu, ada jual beli di atas perahu Bu, pasar terapung itu. Ya, yang lain, Messi, apa yang dapat kamu lihat, Messi, dari gambar ini? itu hasil bumi, interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Ya, yang lain? Produk lokal Bu, hasil bumi melimpah dijual langsung dari perahu. Nah, jadi itu adalah sebuah gambar keunikan budaya yang dimana terjadi jual beli di atas
buku. Selanjutnya Ibu akan melihatkan video tentang keunikan kebudayaan asing dan Indonesia. Silakan disimak. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Afrika dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan juga dikenal melihat ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga tumbuh dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kencak, Papua yang punya rumah adat bernama Minai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang keunikan budaya asing dan Indonesia? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi nanti Ibu akan kasih materi ini satu orang satu materi. Nanti jadi siapa yang materinya yang sama digabungkan dalam satu kelompok. Ada yang budaya Jepang, India, Pakistan, Elma. Nah, ini tadi kan kelompok asal. Nah, ini juga kelompok asal. Jadi, setelah dikasih materi tadi kan ada yang dapat tuh yang sama materinya. Jadi, yang sama tadi tuh disatukan pula tempat duduknya untuk menjadi tim ahlinya. Oke, Bu. Ada yang kelompok Jepang.
dilanjutkan diskusinya. Ini. Nanti kan sudah aku ya. Jadi kalau sudah siap nanti kembali ke kelompok asalnya lagi. Gimana cara pakainya ke depan dulu, siapa yang maju? Satu perwakilan aja. Satu perwakilan dari kelompok, Bu. Iya. Udah sih ya diskusinya. Udah, Bu. Bu, permisi, Bu. Permisi ya. Sudah, Bu. Udah siap, udah, Bu. Nah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing tadi lagi. Setelah itu perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Budaya India. Tarian tradisional yang ada di India adalah tari Bharatanatyam dan Kathakali, dan kepercayaan dianut oleh India adalah Hindu dan Buddha. Dan upacara pernikahan yang dilakukan di sana adalah pra-pernikahan, yang kedua hari pernikahan, dan yang ketiga pasca pernikahan. Ya, Bu. Silakan kelompok berikutnya. Budaya Indonesia. Tarian tradisional, tarian
Aceh, tarian kecak Bali, tarian topeng Jawa Barat, tarian reog Ponorogo Jawa Timur. Makanan tradisional yaitu rendang Sumatera Barat, sate Jawa, gudeg Yogyakarta, empek-empek Palembang. Pakaian adat tradisional yaitu ulos, kebaya dan batik, pakaian adat Bali, pakaian adat Minangkabau. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan di rumah. Ibu. Nah, untuk tugas itu dikumpulkan minggu depan aja ya. Ya, Bu. Nah, Ibu cukupkan sampai Ibu ada bertanya. Mengerjakan ini kalau betul misalnya A dilingkar atau disilang, Bu? Ya, dilingkar aja. Oke, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya tidak dapat pakai idenya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Nah, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Sekian dari Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi